Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, pada kesempatan Pondok Ramadan ini saya akan membahas hadis Nabi mengenai 7 golongan yang mendapat naungan Allah kelak pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atu yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Yang artinya 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Wasyabbun nasya'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Warajulani tahabban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibi wa jamal faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Golongan yang pertama adalah pemimpin yang adil. Dalam hal amanat, ia benar-benar mengembannya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkannya. Keadilannya tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia. Inilah pemimpin yang mendapat naungan Allah kelak pada hari kiamat. Golongan yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda asalnya nafsunya begitu tinggi pada dunia dan kebanyakan lalai dari akhirat. Kalau ada pemuda yang rajin sholat, menghadiri pengajian, dan akhlaknya bagus pada bapak ibunya, pada guru-gurunya, dialah pemuda yang jadi harapan akan mendapat naungan Allah kelak di hari kiamat. Pemuda seperti itu sangat jarang kita temui saat ini. Kebanyakan pemuda sekarang lebih suka bersenang-senang, main game online, pergi karaoke, kebut-kebutan di jalan raya, main band. Waktu mereka habis untuk hal sia-sia semacam itu. Saat ini jarang sekali kita lihat pemuda yang mau sadar untuk ke masjid kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka pantas saja bila Nabi Muhammad SAW memasukkan pemuda yang rajin ibadah dalam golongan yang mendapat naungan Allah kelak di hari kiamat. Golongan yang ketiga adalah seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki, karena wanita lebih layak tempatnya di rumah. Begitupun dengan sholat 5 waktu. Wanita lebih utama mengerjakannya di rumah dan pahalanya lebih besar. Sedangkan laki-laki tempat sholatnya di masjid. Laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid adalah yang biasa menunggu sholat setelah sholat. Misalnya ia menunggu antara maghrib dan isya dengan berzikir ataupun membaca Al-Quran. Atau mereka yang selalu sholat jamaah walau dalam keadaan sesibuk apapun. Sopir kendaraan yang apabila mendengar adzan segera berhenti memarkirkan kendaraannya dan pergi sholat berjamaah di masjid. Pegawai kantor yang bergegas pergi ke masjid untuk sholat berjamaah begitu mendengar adzan berkumandang. Contoh-contoh seperti inilah mereka yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Golongan keempat adalah 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang dimaksud adalah mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada kesolehannya, bukan tertarik pada dunia dan harta. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut menjemput.
Golongan yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan tinggi lagi cantik. Lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Ada wanita yang kaya raya, terhormat dan begitu cantik. Ia menggoda dan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun karena takut kepada Allah, laki-laki tersebut menolaknya dan tidak melakukannya. Hadis ini mengisyaratkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh permaisuri Raja Mesir yang bernama Zulaikha. Kalau tidak dengan pertolongan dan perlindungan Allah, tentu Nabi Yusuf bisa terjerumus dalam zina. Maka kita bisa selamat dari maksiat hanya dengan pertolongan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la haula am ma'siyatillahi illa bi ismah, wa la quwwata ala ta'atihi illa bi ma'unah. Wa la quwwata ala ta'atihi illa bi ma'unati. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan pertolongan dari Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Golongan yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya adalah sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ibaratnya tangan kanan berinfak, tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau dia bersedekah, apalagi yang jauh. Namun boleh saja seseorang bersedekah terang-terangan untuk memberikan contoh pada yang lainnya. Sedekah boleh dilakukan terang-terangan jika yang dimaksud adalah sedekah wajib, seperti zakat dan nafkah keluarga. Lalu golongan ketujuh yang akan mendapat naungan Allah adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air mata. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir pada Allah dengan benar-benar menghayati, hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takutnya kepada Allah. Berzikir seorang diri ketika sepi menunjukkan bahwa zikir yang utama itu disembunyikan karena lebih terjaga dari sifat riya. Cukup sekian dari saya. Semoga Allah menggolongkan kita masuk dalam 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.